Barang siapa yang dapat merasakan buah amalnya sekarang di dunia, itu menjadi bukti diterima amalnya kelak di akhirat. Buah dari amal adalah kesan yang lahir dari amal kebaikan yang dilakukan. Kesan itu menjadi tanda menunjukkan sama ada amal seseorang itu diterima oleh Allah atau tidak. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang tanda-tanda yang bisa dibuat ukuran tentang amal yang dilakukan. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak dicegah oleh sholatnya dari melakukan perbuatan keji dan munkar, maka dia tidak bertambah dekat dengan Allah, bahkan bertambah jauh. Sholat yang diterima oleh Allah adalah sholat yang mendekatkan orang yang melakukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tandanya adalah orang itu dilindungi dari terjerumus melakukan perbuatan keji dan munkar. Andai kata mata hati dapat melihat, niscaya akan kelihatan sholat dan amal kebaikan yang lain, mengeluarkan nur-nur atau malaikat serupa cahaya, yang menjadi tentera melindungi orang yang melakukan sholat dan kebaikan itu dari percobaan tentera musuh menjatuhkannya ke dalam lembah kekejian dan kemunkaran. Orang tersebut kadang-kadang terlintas juga di hatinya untuk melakukan maksiat, tetapi nur-nur malaikat yang menjadi tentera amal kebaikan bertindak menghindarkannya dari melakukan maksiat yang ingin dilakukannya itu, hingga dia sendiri heran bagaimana dia bisa terselamat padahal dia sudah berada di depan pintu maksiat. Tentera nur tersebut bukan sebatas mengawal kejahatan dari menghampiri tuannya, bahkan ia juga sering menarik tuannya pada kebaikan, hingga orang itu selalu berpeluang berbuat kebaikan tanpa dirancang, dan dia selalu merasa heran bagaimana bila ada saja kerja kebaikan maka tiba-tiba dia ikut serta melakukannya, sedangkan tiada siapapun menjemputnya untuk melakukan pekerjaan itu. Inilah yang dinamakan buah dari amal kebaikan. Jika dia ikhlas menjaga amal kebaikannya, maka tentera nur yang lahir dari amal itu akan ikhlas pula melindunginya, bukan saja ketika di atas muka bumi ini, malah tentera nur itu akan menemaninya di dalam kubur, memberi cahaya dan menghilangkan kesunyiannya, serta menjaga jasadnya tetap utuh, tak termakan cacing tanah. Orang yang tidak mendapat buah dari amalnya sering ditarik ke arah yang berlawanan. Dia mudah terjerumus ke dalam lembah maksiat walaupun dia sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk menjauhkannya. Dia merasa berat untuk beribadah walaupun dia sudah mencoba untuk khusyuk. Walaupun banyak amal kebaikan yang dilakukannya, tetapi jika amal itu tidak ikhlas, yaitu tidak ada nyawanya, maka dia tidak dapat menghidupkan tentera nur dari amal tersebut, yang bisa menjaganya dari kebinasaan. Oleh sebab amal kebaikan orang mukmin tidak dibalas sepenuhnya semasa dia hidup di dunia ini, maka Allah menggantikannya dengan sejenis rasa kelezatan dan kepuasan mengiringi amalnya sehingga dia tidak merasa bosan dan tidak merasa rugi karena beramal. Amal yang soleh ditempatkan di Iliyin, yang berdekatan dengan surga. Walaupun orang mukmin masih hidup di dunia, amalnya telah diangkat ke Iliyin dan amal itu sudah dapat mencium bau surga. Keharuman bau surga itu disalurkan kepada tuannya yang berada di dunia. Oleh sebab itu orang mukmin sudah dapat mengecap bau surga sebelum memasukinya dan ketika mereka masih hidup di dunia. Keharuman dan kelezatan imbasan surga dirasakan ketika mereka beramal, terutamanya ketika melakukan sholat.
Suasana sholat mereka, seolah-olah mereka berada di dalam surga, sebab itulah mereka tidak mendengar desiran angin dan tidak sakit ditikam dengan tombak, karena kelalaian dan kesakitan tidak ada di dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak berduka cita." Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka pula selalu bertakwa. Untuk mereka sajalah kebahagiaan yang menggembirakan. Di dunia dan di akhirat, tidak ada sembarang perubahan pada janji-janji Allah. Yang demikian itulah kejayaan yang besar. Ayat 62-64 Surah Yunus. Sejak saya kecil, saya diajar untuk tidak mengikuti ajaran guru zahir. Tidak boleh mengikut apa kata mereka. Di dalam bisikan kepadaku dikatakan, apa pendapat mereka itu tidak mewakili kebenaran. Kebenaran mutlak itu milik Allah yang disampaikan oleh para nabi dan diwariskan kepada para wali. Karena bisikan itu, maka otomatis di sekolah saya tidak mau mengikuti ajaran guru sekolah. Bisa dipastikan kalau tidak mau mengikuti ajaran guru sekolah, nilai raporku tidak ada yang jelek, nilainya tidak ada yang 5. Alhamdulillah nilainya 4, 3, 2 merah semua. Mau sekolah diulang juga tetap nilai di bawah 5. Terpaksa walau nilai di bawah jelek, aku tetap naik kelas. Akhirnya lulus dengan nilai paling jelek. Karena tidak mengikuti ajaran guru, tak ada prestasi walau paling jelek. Jadi semua guru-guruku menyatakan saya itu anak terbodoh seluruh dunia. Makanya siapa saja yang mengikutiku itu tanda lebih bodoh dariku. Wong bodoh kok diikuti. Saya ingat Rasulullah SAW itu dijuluki An-Nabiyil Ummi. Artinya nabi yang tak bisa baca tulis. Dulu di zaman Nabi ada para orang pintar dari para pendeta, tapi Nabi tidak datang kepada mereka untuk menimba ilmu. Jika Nabi belajar pada mereka, tentu agama Islam itu jadi agama Yahudi dan Nasrani. Tapi Nabi Muhammad SAW itu tidak belajar pada para pendeta-pendeta, tidak jebolan kuliah dimanapun, tidak ada titel di belakang nama Nabi. Saya juga tidak punya ijazah, hanya punya ijazah SD, jadi saya tidak membawa sekolah mana saja untuk saya menginduk dan membawa nama besar mereka, bersandar dan membanggakan diri. Di diri saya tak ada yang bisa dibanggakan. Nyatanya saya bodoh, karena memang tak punya ilmu. Kalau diajak debat soal politik, agama, ilmu, terus terang saya kurang tahu. Jika saya salah, maka kesalahan itu adalah dari diri saya sendiri, karena saya tidak membawa keilmuan dan pengetahuan dari mana juga, bukan jebolan sekolah mana saja. Mungkin zaman sekarang ini zaman orang banyak keblinger atau zaman orang gila dimintai jalan solusi. Saya yang gak jelas status sekolahnya malah dijadikan guru, dijadikan panutan. Padahal banyak orang yang pintar di luar sana, kalau boleh ketawa guling-guling dan itu ada manfaatnya, pasti saya ketawa guling-guling. Sang Kiai